Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun sudah berada mengikuti live streaming ini, salam dalam Kristus bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih ada dalam serial khotbah dari gereja kami GBI Mawar Saron, 10 rahasia perihal gereja Tuhan. Dan hari ini kita sampai pada tema yang ke-9 dengan tema gereja adalah garam dan terang bagi dunia. Sekali lagi tema hari ini yang perlu kita renungkan sepanjang ibadah 4 kali ini, jam 6 pagi, jam 9 dan jam 1.30 yang sudah berlangsung, dan yang jam 5 sore yang sedang berlangsung sekarang ini bertemakan gereja adalah garam dan terang dunia. Bacaan firman terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat 13 dan 14. Kita akan bacakan secara bersama-sama olehnya. Dimanapun saudara berada, mari bangkit berdiri bersama saya. Herman Tanjung akan mewakili saya membacakannya bersama saudara sekalian. Setelah hitungan 1 sampai 3, baca dengan keras walaupun di rumah maupun di mana saudara berada. Yakinkan dirimu bahwa kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Baca bersama-sama Matius 5 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah maupun dimanapun. Dari 2 ayat firman ini saya dapatkan 2 hal indah yang perlu dikaji. Yang pertama, perihal garam dan terang adalah sesuatu yang sangat berguna. Kenapa? Karena ayat 13 bilang begini, jika garam itu menjadi tawar, lalu hendak dipengapakan, dia tidak berguna lagi. Garis bawahi, tidak berguna. Berarti garam itu sesuatu yang berguna. Demikian juga terang. Karena apa? Garam itu dia memberi rasa. Kekuatan dan keunggulan garam bukan pada bentuk, bukan pada warna, tetapi pada rasa. Dia memberi rasa kepada sayur. Dia memberi rasa kepada makanan. Dia memberi juga awet kepada sesuatu yang busuk sehingga bertahan lama. Kita tahu ikan asin. Kita tahu juga ada hal-hal yang garam mengawetkannya. Bahkan di lain pihak garam juga mempunyai makna di luar itu. Misalnya di Korea, saya pernah belajar di sana 3 tahun lebih. Maka salju turun dengan lebatnya, sehingga roda-roda mobil dibungkus dengan rantai untuk memecah garam, memecah es supaya ada jalan untuk orang lewat, dan ditaburkan garam untuk menghancurkan juga akan es itu. Berarti garam sesuatu yang sangat berguna. Nah, dengan demikian juga dengan terang. Terang itu sesuatu yang menghalaukan kegelapan di sekitarnya, sehingga nampak jalan pada kita. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Berarti kehadirannya menerangi kita. Kehadirannya menghalaukan kegelapan dosa dalam batin. Kegelapan yang menghambat mata untuk melihat Tuhan dan kuasa-Nya. Rasul Paulus berkata, jika aku memberitakan Injil padamu dan itu tertutup bagimu, aku tahu satu hal. Iblis yang mengaku diri penghulu dunia tetapi sesungguhnya tidak itu, telah menutup mata hatimu. Ada 2 mata, mata yang jasmani dan mata rohani. Mata jasmani buta tidak mengapa. Oleh karena kita masuk surga tidak perlu melihat dengan mata jasmani, karena semua akan dipulihkan. Kita akan mendapatkan mata yang baru, mendapatkan kaki yang baru, kehidupan organ yang baru, yang tidak lagi merasa lapar, tidak perlu lagi makan, minum, serta kawin dan dikawinkan. Karena Alkitab berkata, adapun kerajaan sorga itu bukan hal makan, minum, kawin, dan dikawinkan, tapi soal sukacita di dalam Roh Kudus. Di lain bagian Tuhan Yesus mengajar, jika
Mata kananmu mendatangkan dosa padamu, cungkil dan buang. Lebih baik kau masuk surga dengan mata satu daripada masuk neraka dengan mata dua, komplit dengan sepasang kacamata Ray-Ban. Jika kakimu satu membuat salah padamu, kerat buang. Lebih baik kau masuk surga dengan kaki satu daripada masuk neraka dengan kaki dua-dua, komplit dengan sepasang sepatu mahal beli, made in Italy. Apa maksud ayat ini? Bukan berarti ada orang kudung, ada orang buta, ada orang timpang di sorga. Sang tabib penyembuh itu di situ. Mana mungkin dia yang masa hidupnya di dunia melayani 3 tahun setengah, dia sembuhkan orang sakit, yang buta melihat, tuli mendengar, timpang berjalan betul, bahkan yang lumpuh mendapatkan kaki untuk berjalan dan berlari. Mana mungkin surga yang adalah miliknya dihadiri oleh orang-orang lumpuh, dihadiri orang-orang buta, semua total memiliki tubuh yang dimuliakan. Ada istilah dan pepatah, ada banyak jalan ke Roma, demikian juga jalan ke surga itu banyak. Tidak demikian, karena surga dan Roma tidak sama, jalannya juga pasti tidak sama. Ke Roma boleh Anda tempuh dengan berbagai cara, tapi surga cuma satu jalan, lewat Kristus yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa kecuali melalui aku." Jadi dengan demikian, maka dia terang dunia, menerangi hati, pikiran, sehingga kita nampak jalan. Karena hanya ada 2 jalan kehidupan. Yang satu lebar, banyak orang di dalam jalan itu, tapi ujungnya membawa kepada kebinasaan. Tapi ada satu jalan yang lain sempit, sedikit orang berada di dalamnya, tapi ujungnya membawa kepada hidup yang kekal. Doa saya, biar kita semua ada pada jalan itu. Itulah Yesus Kristus Tuhan, yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karenanya garam, dia menghancurkan dirinya demi kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya. Saya lalu teringat di kampung halaman waktu saya masih kecil, ada orang tua kalau setelah selesai makan keluarga, alat-alat perabotan makan diangkat. Hanya ada 2 benda yang ditinggalkan di atas meja. Yang pertama pisang, yang disebut pisang Ambon, dan kedua garam. Di Ambon sudah cari pisang Ambon, nggak ada, karena orang tidak kenal apa itu pisang Ambon di Ambon. Di Ambon mengenal pisang Ambon itu bernama pisang meja. Apa talian pisang dengan meja? Karena semua boleh diangkat, hanya dia tetap di meja. Karenanya namanya pisang meja. Jadi Anda pergi ke tukang pisang, "Bu, ada pisang meja?" "Ada." "Nyong mau berapa sisir?" "Nyong mau ambil 1 tandan kah?" Berarti bilang pisang meja, orang langsung tahu. Oh, itu pisang yang panjang yang disebut di mana-mana pisang Ambon. Dan yang kedua adalah garam. Karena mama tidak mau masak sampai asin dan orang darah tinggi. Papa bisa marah-marah. Jadi masak garam taruh secukupnya, nanti kurang asin atau kurang cukup pas, maka ambil sendiri dan rasa-rasa, jangan keasinan. Jadi garam punya keunggulan, berada bukan pada warna dan bentuk, tetapi ada pada kemampuannya untuk menciptakan rasa, nikmat, sedap. Sehingga yang makan bilang, "Bu, tambah lagi 1. Sedangkan terang mempunyai keunggulan untuk menghilaukan kegelapan di sekitarnya. Nah, saya lalu ingat tentang cerita Tuhan Yesus perumpamaan. Ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 yang bodoh, yang mereka membawa pelita. Yang satu bawa pelita berisikan minyak dan ada reserepnya, ada semacam cadangan minyak lain pada buli-buli atau pada alat pada zaman itu penampung minyak. Tetapi yang bodoh tidak berpikir sampai ke sana. Dia tidak punya persiapan minyak untuk kalau misalnya habis bisa ditambah. Tetapi dia cuma ada isi di dalam bejananya saja, pelitanya saja.
Nah, lalu Alkitab berkata mereka menanti mempelai laki-laki yang akan datang. Mempelai terlambat datang atau agak sedikit sehingga oleh terlambat datang masalah, maka tertidurlah mereka. Pelita harus tetap menyala. Sementara tidur, pelita tetap menyala. Dan pada waktu mereka terdengar suara, mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang. Maka bangunlah mereka semua 10-10. Yang 5 menyadari bahwa minyaknya hampir habis. Yang bijaksana tadi, mereka menambah minyak supaya tidak padam pelita. Sedangkan yang bodoh, pelita mereka padam-padam dan semuanya padam 5-5-nya. Mereka datang kepada yang bijaksana, bagikanlah kami minyak. Yang bijaksana berkata, minyak kami hanya cukup untuk persiapan sampai ke dalam rumah di mana pintu sedang terbuka. Mereka menangis dan membujuk. Mereka mengusulkan bagaimana kalau pergi belanja ke warung, ke tempat minyak, maka pergilah mereka. Mereka mendapatkan minyak, mengisi dan persiapan, tetapi mereka balik, pintu sudah terkunci. Mereka berteriak, Tuhan bukakan kami pintu. Jawaban dari dalam, undur, aku tidak mengenal engkau. Inilah gambaran daripada persiapan. Kedatangan dia mempelai laki-laki itu. Alkitab berkata bahwa gereja adalah mempelai perempuan dan Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Dia segera akan datang. Mungkin virus corona merupakan salah satu tanda kedatangannya. Untuk mempersiapkan gereja harus berjaga-jaga. Dia datang kedua kali, bukan harus ada email kepada kita masing-masing atau WhatsApp kepada kita masing-masing, tapi Alkitab berkata dia datang sebagai pencuri yang akan mencuri milik seseorang. Tiba-tiba dia datang tanpa kita tahu. Mungkin termalam, mungkin sementara saya khotbah dia datang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Allah pemegang kunci segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus pun berkata waktu murid-murid bertanya, kapankah engkau akan datang untuk membangun kerajaanmu? Tuhan Yesus berkata, tidak perlu kau bertanya begitu, tapi nantikanlah kuasa Roh Kudus turun di atasmu dan kau akan menjadi saksi bagiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih, yang ada di rumah khusus bagi GBI Mawar Saron, jemaat GBI Mawar Saron, maupun yang mengikuti live streaming dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus berkata, kau garam dan terang dunia. Berarti kehidupan kita sama seperti garam dan seperti terang yang tidak hidup bagi dirinya, tapi hidup bagi sesama. Dengan demikian, maka jika kita lah garam, maka kita harus meleburkan diri, menyangkal diri, pikul salib untuk 3 kepentingan. 1 untuk Tuhan, 2 untuk sesama, 3 untuk diri sendiri. Tempatkan diri paling belakang, bukan di paling depan. Demikian juga terang. Zaman itu bukan tekan tombol dan nyala listrik. Tidak. Pada zaman itu hanya ada pelita dan minyak. Di bait Allah ada pelita yang nyala 24 jam non-stop. Gambaran daripada dupa, gambaran daripada penyembahan, gambaran daripada gantungkan hidup pada Tuhan. Bukan sewaktu-waktu, bukan pada hari raya tertentu yang bernama Natal, Paskah, atau upacara agama lainnya. Tetapi seperti pokok anggur dan carang tidak boleh lepas. Bukan hanya untuk sebatas seminggu, tapi selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berarti kita menjadi Kristen bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi kepentingan Tuhan sesama dan diri kita sendiri. Juga jangan lupa alam pun ikut kita perhatikan. Jadi dengan suasana virus corona, maka
Beberapa saat yang lalu saya khotbah tentang Tuhan di atas segalanya, dalam arti kita harus beribadah cuma di gereja. Karena itu peraturan pemerintah belum ditetapkan hari Kamis yang lampau. Saya sebagai ketua daripada Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia Aras Nasional diundang oleh Gubernur DKI. Maka saya utus ketua harian untuk menghadiri, mewakili saya dengan pesan, apapun ketetapan pemerintah, kita tunduk, taat demi kebersamaan. Demi bukan saja diri kita, orang lain pun. Karena mengapa? Menurut WhatsApp para ahli-ahli tentang virus corona, bisa saja kita sekarang sehat walafiat, tetapi mungkin ke depan kita dicek kita pembawa virus corona. Karenanya kita bisa menjadi penyebab virus kepada orang lain, atau orang lain seperti itu menjadi membawa virus bagi kita. Sehingga ketetapan pemerintah, kita diam di rumah saja sementara masa untuk mengatur supaya ini virus dia mati dengan sendirinya tanpa menyalurkannya kepada orang lain. Virus di Cina sudah selesai. Mereka sudah menemukan bagaimana cara mengobatinya. Maka mereka datang untuk menolong berbagai negara. Tercatat dalam WhatsApp, mereka ke Irak, ke Iran, ke Italia, bahkan termasuk negara yang kita cintai, Indonesia. Mereka membawa pengobatan dokter, suster, dan alat-alat untuk membantu dunia. Bapak Ibu Saudara, pemerintah kembali dalam WhatsApp memperpanjang masa untuk kita perpanjang untuk virus ini, yaitu sampai bulan Mei tanggal 29, 91 hari. Berarti ke depan sampai masa yang ditetapkan pemerintah, ibadah kita tetap pada live streaming. Tidak perlu saudara khawatir, ibadah kepada Allah jalan terus seturut dengan moto utama kita. Apapun terjadi, ibadah jalan terus. Dan ibadah jalan terus itu tidak mesti di gereja saja, tetapi dalam juga rumah-rumah pribadi. Inilah cara Tuhan untuk membentuk keluarga, supaya bukan papa saja masuk surga, bukan mama saja masuk surga, tetapi seperti kata Yosua waktu mengambil alih kepemimpinan dari Musa. Dia berkata pada bangsa Israel, umat Allah pada saat itu, pilihlah bagi dirimu kepada siapa kau hendak berbuat bakti. Dan dia berpaling kepada dirinya dan berkata, namun aku dan keluargaku, garis bawahi, aku dan keluargaku, garis bawahi, aku dan keluargaku akan menyembah saja kepada Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, nenek moyang kami. Biarlah itu menjadi tekad kita dalam mengisi ketetapan 91 hari ini dengan bergabung dalam keluarga. Baca Alkitab, berdoa yang selama ini tidak kita baca secara bersama. Tapi ini cara Tuhan untuk mempersiapkan gereja, yaitu terdiri dari keluarga-keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai mempelainya Tuhan, karena Dia akan datang menjemput kita sebagai mempelai. Dan kitab Wahyu berkata, maka tibalah perkawinan anak domba itu, dalam bukan secara jasmani, bukan secara fisik, tapi dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, inilah kesiapan kita. Karena itu saya sebagai gembala menetapkan bahwa demi kebersamaan, demi kawan-kawan yang lain sekitar kita, kita harus mentaati untuk kita diam di rumah sampai masa ketetapan kembali oleh ahli-ahli virus menyatakan bahwa telah selesai dan kita kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Yang paling berbahaya justru bukan virus di luar diri, tetapi virus dalam diri. Nah, 4 tahun yang lampau, oleh ilham roh, saya mengarang sebuah buku
yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, di mana virus-virus di dalam diri yang saya beri nama 25 virus mematikan manusia akhir zaman. Ini buku siap untuk siapa saja memilikinya untuk memperhatikan. Satu virus di luar diri bernama corona saja sudah membingungkan kita, tapi kita lupa ada 25 virus dalam diri. Dari 2 Timotius 3 1 sampai 5 antara lain, pada zaman akhir, ayat 1 mulai dari 2 Timotius 3, akan datang satu masa yang sukar. Orang akan mencintai diri sendiri, hamba uang, tidak suka agama, tidak hormat orang tua, tidak tahu berterima kasih, garang, dan sebagainya. Pendeta Herman Tanjung akan membacakan ayatnya bagi kita, sementara saudara perhatikan buku ini. Jika saudara ingin memilikinya, hubungi GBI Mawar Saron Jakarta, dan saudara akan mendapatkannya untuk memperhatikan virus di dalam diri jauh lebih berbahaya dari virus di luar diri. Pendeta Herman Tanjung akan membacakan ayatnya, dan kalau bisa tayangkan di layar alamat GBI Mawar Saron untuk saudara sekalian dapat menghubungi kami untuk mendapatkannya. Dengar bacaan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengerang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara manusia mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Bayangkan, saya beri nama satu-satu virus tadi itu. Nah, itulah penyebab kesukaran di zaman akhir. Buku ini tersedia, hubungi kami untuk mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dan terang dunia. Kita tidak boleh hidup bagi diri sendiri, kita hidup bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi diri sendiri dan bagi alam di mana ciptaan Tuhan. Anda menebang kayu, Anda harus juga menanam gantinya. Anda harus buang sampah pada tempatnya untuk menghindari banjir dan sebagainya. Semua dia jadi satu ikatan Allah dan ciptaannya. Biarlah Tuhan menolong kita untuk memahami fungsi garam dan fungsi terang. Yang kedua, garam bisa tawar dan pelita bisa padam. Tadi dikatakan dalam ayat 13 daripada Matius 5, dengan apakah harus diperlakukan garam jika dia menjadi tawar, tidak ada lagi di atas meja, tapi dia pindah ke pinggir jalan di mana orang memijak-mijaknya. Garam terang pun sama. Apa gunanya pelita terbuat dari emas, sumbunya dari intan permata, tapi isinya kosong, tidak bisa dipamerkan, gak ada di etalase, gak ada di ruang tamu, di gudang tempat barang bekas yang tak berarti. Jika kita tidak sadar itu dari sekarang dan meningkatkan mutu kehidupan, untuk kita tidak menjadi tawar seperti garam dan tidak padam pelita kita sampai datang Raja mulia itu, Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi sebagai juru selamat yang menolong, yang menyembuhkan, yang mengampuni dosa, tapi sebagai hakim orang yang hidup dan yang mati. Dan Alkitab berkata setiap orang akan berdiri di hadapan hadiratnya dan mempertanggungjawabkan apa yang dia buat, baik atau buruk, yang kelihatan atau tersembunyi. Dan kita tidak bisa melarikan diri dari itu. Anda bisa melarikan diri dari kejaran polisi, dari kejaran hukum,
Tapi Anda tidak bisa melarikan diri saat Kristus Yesus meminta pertanggungjawab masing-masing kita. Marilah kita persiapkan diri, menjaga diri, menjaga hati, menjaga tingkah laku dengan bantuan Roh Allah yang kudus sebagai penolong yang dikirim Tuhan Yesus bagi gereja. Supaya kita kuat tegak berdiri, kita nggak jatuh bangun dalam mengiring Dia. Berjalan terus apapun resikonya, beribadah kepada Allah. Dan bagi saya, ibadah artinya tindakan menyenangkan Allah, menyenangkan sesama, menyenangkan diri sendiri, dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Itulah ibadah. Jadi kalaupun kita rajin ke gereja, tapi kita ada pada 25 virus yang menjerat kita. Dengar tadi ayatnya, mereka melakukan diri seperti orang beribadah, tapi kekuatan ibadah ditolaknya. Orang tidak tahu berterima kasih, tidak suka agama. Jangan ada pada kelompok itu. Ada pada kelompok yang seperti pemazmur berkata, Mazmur 122 ayat 1, alangkah sukacitanya hatiku kalau orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tuhan lalu menjadi segalanya. Inilah mungkin cara Allah dengan hadirnya virus yang merambah sampai ke seluruh dunia, membuat manusia sadar bahwa jauh di sana ada Tuhan. Di belakang langit biru, somewhere beyond the blue, ada Tuhan yang menolong, yang memulihkan, yang menjawab doa, memberkati dan menyelamatkan dari kebinasaan kekal. Di WhatsApp Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, berkata bahwa dengan adanya virus ini, dia bilang begini, this is the time to seek God. Inilah waktunya untuk mencari Tuhan. Politikus saja menyadari bahwa hari seperti inilah saatnya kita mencari Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata, carilah Tuhan selagi dapat ditemui, berdoalah kepadanya selagi dia hampir. Berarti ada masa di mana minyak menjadi habis dan garam menjadi pudar. Bersiaplah, berjagalah, karena waktunya semakin dekat. Amin.